Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Yulia Utami dengan NIM 20070250818, kelas 5A Perbankan Syariah. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai kebijakan moneter di Indonesia untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan. Jadi pertama-tama, di sini saya akan menyampaikan apa sih kebijakan moneter itu. Jadi, kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter, biasanya bank sentral, yang dimana bank sentral di Indonesia itu sendiri yaitu Bank Indonesia, untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Yang dimana tujuan dari dilaksanakannya kebijakan moneter ini yaitu untuk menahan dan mencegah inflasi, menjaga stabilitas keuangan negara yang dilakukan dengan pengawasan terhadap barang dan jasa yang harus seimbang dengan permintaan masyarakat, mengedarkan uang yang tersedia sebagai alat pembayaran untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan menaikkan neraca perdagangan seperti menaikkan impor dan mengurangi ekspor. Kebijakan moneter digunakan untuk memecahkan masalah dan menstabilkan perekonomian yang ada di Indonesia. Lalu, di sini kebijakan moneter dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif ini biasanya disebut dengan kebijakan longgar, yang dimana pemerintah menggunakan kebijakan ini untuk meningkatkan atau menambahkan jumlah uang yang beredar. Pemerintah menggunakan kebijakan ini biasanya pada saat terjadi depresi ekonomi dan deflasi, atau kenaikan nilai mata uang. Kebijakan moneter ekspansif biasanya dijalankan dengan melaksanakan instrumen-instrumen kebijakan politik. Di antaranya yang pertama di sini ada kebijakan OPT atau operasi pasar terbuka, yang dimana kebijakan ini dilakukan dengan cara mengendalikan uang yang beredar dengan melakukan jual beli surat berharga pemerintah. Yang dimaksudkan surat berharga itu diantaranya surat berharga pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia. Instrumen selanjutnya yaitu ada kebijakan diskonto, dengan cara meningkatkan jumlah bunga bank sentral pada bank umum untuk mengendalikan jumlah uang. Biasanya, bank umum yang mengalami kekurangan uang tunai akan meminjam kepada bank sentral. Selanjutnya ada rasio cadangan wajib, yang dimana rasio cadangan wajib ini memiliki arti pemerintah akan mengatur dan menetapkan dana cadangan yang dimana dana cadangan itu disimpan kepada pemerintah dan dipenuhi oleh bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Instrumen yang keempat yaitu ada kebijakan kredit selektif, yang dimana kebijakan ini dilakukan untuk menjaga atau mengetatkan jumlah uang yang beredar agar tidak terjadinya hal-hal yang berlebihan dan merugikan perekonomian di Indonesia. Pemerintah di sini akan menjadi penentu diberikannya atau tidak diberikannya kredit tersebut. Selanjutnya ada kebijakan himbauan moral, yang dimana kebijakan ini bertujuan untuk mengatur dan menjalankan kebijakan moneter dengan menghimbau kepada para pelaku ekonom dalam hal membayar kredit dan juga simpan pinjam dan apapun yang berhubungan dengan bank. Instrumen selanjutnya ada politik sanering, yang dimana politik sanering ini adalah bank sentral yang bertugas memotong uang, yang dimana alasan ini diberlakukan adalah untuk menyehatkan kembali uang yang jatuh. Instrumen selanjutnya itu ada devaluasi, yang dimana kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral untuk menurunkan nilai uang rupiah terhadap mata uang asing yang naik. Nah, instrumen yang terakhir ini ada revaluasi, yang dimana kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral untuk menaikkan nilai uang terhadap mata uang asing. Nah, jenis kebijakan moneter yang kedua yaitu ada kebijakan moneter kontraktif, yang dimana kebijakan moneter kontraktif ini diberlakukan atau memiliki arti untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Alasan kenapa diberlakukan kebijakan kontraktif ini karena terjadinya inflasi.
Kebijakan ini bisa disebut kebijakan uang ketat, bermaksud untuk menjaga keuangan agar tetap stabil. Di sini, Bank Indonesia selaku bank sentral akan mencetak uang, namun sesuai dengan permintaan masyarakat, dan dari situ bisa tercapainya target dari Bank Indonesia itu sendiri. Nah, tadi kan kita sudah masuk kepada pengertian dari kebijakan moneter dan jenis-jenis dari kebijakan moneter. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke fungsi dari kebijakan moneter. Adapun 7 fungsi dari kebijakan moneter, yaitu yang pertama, dapat mempertahankan musim berinvestasi, dan yang kedua, memperluas dan memperbanyak lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menciptakan peningkatan ekonomi yang tinggi dengan dilakukannya tidak mengekspor barang terlalu sering. Yang keempat, memperbaiki dan menjaga kondisi neraca stabil. Yang kelima, menjaga kestabilan nilai kurs mata uang. Yang keenam, menjaga kestabilan barang harga. Dan yang ketujuh, menurunkan inflasi. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada kerangka kebijakan moneter di Indonesia. Jadi Bank Indonesia sebagai bank utama di Indonesia membuat dan menganut kerangka kerja yang dinamakan dengan ITF, yang dimana ITF ini kepanjangan dari Inflation Targeting Framework. Adanya kerangka ini menjadikan Bank Indonesia lebih terarah menuju pada targetnya. ITF ini ditandai dengan pengumuman kepada publik akan target inflasi yang akan dicapai untuk tahun mendatang yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan ITF ini, Bank Indonesia secara eksplisit yang pertama mengumumkan sasaran inflasi kepada publik, dan yang kedua, kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut, misalnya pengetatan moneter bila inflasi tinggi. Dan yang ketiga, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Nah, selanjutnya, di sini kita masuk pada materi terakhir, yaitu ada pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi dan perekonomian di Indonesia. Sebelum itu, saya akan membahas mengenai apa sih itu inflasi. Nah, inflasi itu fenomena ekonomi yang selalu menarik dibahas, terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap perekonomian di Indonesia. Inflasi adalah kenaikan terus-menerus dalam rata-rata tingkat harga. Inflasi ini bisa berdampak positif atau negatif terhadap perekonomian, tergantung parah atau tidaknya inflasi tersebut. Keadaan perekonomian yang akan terjadi saat inflasi, misalnya naiknya harga beras, naiknya bahan bakar, lalu naiknya bahan bakar mobil, upah tenaga kerja, harga tanah, sewa barang modal, dan sebagainya. Nah, selama ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menggunakan instrumen suku bunga SBI dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. Menurut Baroro dalam Hudayana tahun 2011, hubungan antara suku bunga SBI dengan inflasi adalah kenaikan suku bunga SBI akan mendorong kenaikan suku bunga jangka pendek di pasar uang. Demikian juga halnya dengan suku bunga jangka panjang. Produsen akan merespon kenaikan suku bunga di pasar uang dengan mengurangi investasinya. Maka produksi dalam negeri atau output menurun, sehingga tingkat inflasi domestik menurun. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu kebijakan moneter merupakan kebijakan yang sangat berguna untuk masa sekarang dan di masa yang akan mendatang. Dengan kebijakan moneter ini, semua menjadi lebih mudah, stabil, dan terarah sesuai dengan target yang telah ditentukan atau diinginkan oleh pemerintah. Walaupun setiap kebijakan mempunyai kelemahan, tapi Bank Indonesia masih berusaha untuk memperbaiki diri dan meneliti lebih dalam agar masalah-masalah atau gangguan-gangguan yang sering mengganggu di perekonomian di Indonesia dapat diatasi. Nah, kebijakan moneter dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi dengan cara Bank Indonesia atau Bank Sentral menaikkan suku bunga SBI. Dan kita sebagai generasi muda atau mahasiswa juga dapat menanggulangi atau mengantisipasi terjadinya inflasi dengan cara kita bisa lebih mencintai produk dalam negeri agar produk impor semakin meningkat.
Lalu kita juga harus mendukung buatan tangan Indonesia. Dan untuk orang-orang kaya, mungkin dengan cara untuk mengurangi produk luar negeri agar ekspor semakin menurun. Dan juga pemerintah yang memiliki inisiatif untuk membuat produk daripada membeli produk. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.